Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kami berdua di sini akan memberikan sedikit pengetahuan tentang materi kami, yakni bagaimana hukum transplantasi organ tubuh dan juga hubungan petugas kesehatan dengan pasien menurut Islam. Oke, bersama saya di sini Lisa Uda dari semester 5B dan rekan saya Feni Damayanti dari semester 5B sebagai narasumber dan saya sebagai penanyanya. Langsung saja saya akan langsung menanyai Mbak Feni bagaimana yang pernah dialami atau diketahui tentang pengertian dari dasar hukum hubungan antara petugas kesehatan dan pasien. Oke, langsung saja ya, saya akan menanyai Mbak Feni. Apakah dasar hukum dalam hubungan antara petugas kesehatan dan pasien menurut Anda sendiri? Ya, jadi dasar hukumnya itu adalah akad ijarah. Akad ijarah ini sewa-menyewa, di mana pasien ini memanfaatkan jasa petugas kesehatan, sedangkan petugas kesehatannya berhak mendapat imbalan atas jasa yang telah dilakukannya. Jadi hubungan ini itu menciptakan timbal balik yang seimbang, seperti itu Mbak U. Oke, jadi kesimpulan di sini adalah bahwasanya akad ijarah itu wajib adanya timbal balik dan hak yang sudah pasti didapatkan oleh seorang petugas kesehatan. Jadi untuk adanya ijarah itu seperti keadilan untuk para petugas kesehatan atas imbalannya tadi. Oke, terima kasih Mbak Feni. Terima kasih Mbak Feni. Kemudian saya akan melanjutkan ya pertanyaan dari saya untuk Mbak Feni, yakni hak dan kewajiban pasien serta petugas kesehatan itu berbeda. Jadi apa perbedaan menurut Mbak Feni? Dari yang saya ketahui, untuk hak pasien itu adalah mendapatkan informasi dan juga pelayanan yang baik, sedangkan untuk kewajibannya, untuk kewajiban pasien itu mereka harus dengan jujur mengatakan kondisi tubuhnya, apa yang dirasa seperti itu, dan harus mendengarkan nasihat dari dokter. Sedangkan untuk dokter, mereka harus melakukan pelayanan yang baik dengan itikat yang baik, gitu Mbak. Oke, jadi kesimpulan teman-teman ya di sini ya. Kesimpulannya itu bahwasanya itu di sini tuh sebagai pasien juga harus mengetahui apa sih gejala yang dialaminya dan ketika dia sakit, dan untuk petugas juga ada kewajiban tersendiri, dan juga untuk dokter harus memberikan pelayanan atau ketika memeriksa beliau harus dengan sangat teliti atau dengan sangat konsisten. Bahwasanya di sini adalah kewajiban seorang pasien dan dokter sudah dijelaskan dengan perinci oleh Mbak Feni. Jadi itu tadi ya, saya hanya menyebutkan sedikit-sedikit. Oke, saya akan melanjutkan. Yang ketiga yakni saya kan pernah ya di sini mendengar tentang banyak sekali kejadian tentang malpraktek seperti itu, dan bagaimana sih tanggung jawab petugas kesehatan terhadap malpraktek yang terjadi? Iya, untuk malpraktek, jika itu adalah kesalahan dokter, maka mereka harus bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak dokter. Misalnya ada kejadian seperti itu. Jadi mereka harus wajib bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti bahasanya itu ketika ada malpraktek seperti tadi yang dijelaskan Mbak Feni, ketika ada kesalahan dari salah satu pihak medis, maka diantaranya atau semuanya harus bertanggung jawab dengan sesama. Jadi gak harus salah-salahan. Seperti contohnya itu kayak ketika dokter memberikan penjelasan tidak kurang tepat dari untuk malprakteknya, bukan harus itu kesalahan dari dokter semua, tapi itu juga kesalahan, mungkin ada kesalahan dari dokter, tapi itu harus kita jadikan motivasi saja, tidak harus menyalahkan satu sama lain. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian
apakah ada aturan dalam Islam tentang cara petugas kesehatan memperlakukan seorang pasien, Mbak Fani? Iya, ada aturannya. Aturannya itu dokter harus memperlakukan semua pasien itu dengan sama, tidak boleh memandang. Tidak boleh memandang agama, tidak boleh memandang ras, suku, dan lain-lain. Jadi gitu ya, tidak boleh. Untuk teman-teman, ingat ya, tidak boleh memandang bulu, meskipun itu Islam, meskipun itu non-Islam. Kalau kita tugasnya sebagai dokter, berarti kita harus dan benar tanggung jawab atas apa yang akan kita apa yang akan diberikan oleh dokter, seorang dokter, pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian di sini jika ada masalah antara petugas kesehatan dan pasien, apa yang harus dilakukan menurut Mbak Feni ini? Yang pernah Mbak Feni alami atau ketahui? Ya, jadi untuk masalah itu petugas kesehatan harus mendengarkan dengan seksama masalahnya. Kalau bisa ya memberikan solusi. Jika kedua-duanya sama-sama panas, Ya. itu bisa mencari bantuan dengan orang yang netral agar bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu tadi ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh Mbak Feni. Kemudian yang terakhir, apa sih pesan terakhir tentang hubungan petugas kesehatan dan juga pasien menurut Mbak Feni sendiri? Pesan terakhir ya, maksudnya itu kayak pesan yang pernah Mbak Feni dengar ataupun pernah Mbak Feni alami. Pokoknya tentang hubungan yang tadi dari awal Mbak Feni jelaskan, yang saya tanyai kemudian Mbak Feni jelaskan sampai akhir penanyaan saya ini. Ya, jadi hubungan ini itu harus penuh dengan kasih sayang dan juga saling menghormati. Karena petugas kesehatan ini harus menjalankan tugasnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat semua apa yang kita lakukan. Oke, jadi semua dari awal sampai akhir Mbak Feni telah menjelaskan dan saya akan menyimpulkan bahwasanya semua yang menjadi tugas kita harus kita lakukan dengan penuh kasih sayang ataupun dengan hati yang sangat ikhlas, bahwasanya itu tersebut menjadi tanggung jawab kita sendiri. Oke, terima kasih dari narasumber Mbak Feni dan nanti akan dilanjutkan sebagai saya yang menjadi narasumber. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami. Sekarang saya akan menggantikan peran Mbak Uut sebagai penanya dan juga sekarang Mbak Uut sudah Menjadi narasumber di sini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi Mbak Uut, yaitu tentang transplantasi organ tubuh. Nah, apa sih transplantasi dan mengapa transplantasi ini menjadi pembahasan penting dalam konteks hukum Islam? Oke, di sini adalah transplantasi organ tubuh. Bahwasanya transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang telah rusak dan digantikan oleh organ tubuh yang lain yang masih sehat. Semisalnya contohnya seperti apabila ada seorang yang telah sakit parah dan tubuhnya wajib untuk digantikan organnya, dan orang tersebut boleh menggantikan organnya atau memberi organ baru ke organ tubuhnya karena benar-benar dengan niat untuk menyelamatkan nyawa si penderita atau orang yang sakit tadi. Jadi penting sekali karena bahwasanya ketika kita berniat hanya untuk menyelamatkan nyawa si penyakit atau si orang yang sakit tadi, maka wajib kita untuk menggantikan organ tubuh atau mengganti organ tubuh yang telah rusak dengan organ tubuh yang baru tadi. Untuk pertanyaan yang kedua itu, ya kan transplantasi ini itu berbeda-beda ya pendapatnya dari berbagai orang. Ada yang boleh, ada yang tidak. Terus bagaimana sih hukum menurut pandangan ulama atas mengenai hukum transplantasi organ ini? Oke, sebagian ulama di sini
Sebagian ulama itu berpendapat ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan. Untuk yang membolehkan seperti dari penjelasan awal, bahwasanya membolehkan itu karena pada dasarnya dengan diniati itu untuk menyelamatkan nyawa atau hanya untuk berniat untuk menyelamatkan diri atau nyawa dari organ yang telah tidak berfungsi yang ada di dalam tubuhnya. Dan untuk yang diharamkan itu dikarenakan sebagai sebagai merusak, mungkin dikhawatirkan organ yang akan dimasukkan tadi. Kenapa kok diharamkan? Ya untuk diharamkannya itu seakan-akan mungkin ada yang berpendapat itu gak boleh, soalnya itu ada yang merusak tubuh kita, ada yang buat tubuh kita itu malah jadi tidak terhormati gitu, karena tidak yakin apakah organ tubuh ini tuh sehat atau tidaknya gitu. Jadi misal kok yang berpendapat boleh itu hanya untuk yang berniat hanya untuk menyelamatkan, benar-benar dengan keadaan darurat yang diperbolehkan, yang tidak berboleh. Yang untuk yang tidak diperbolehkan tadi itu hanya untuk ketika tidak yakin akan organ tubuh yang akan dimasukkan ke tubuh tersebut tidak sehat ataupun ada kendala lain. Jadi gitu. Lalu apakah ada syarat-syarat agar transplantasi itu bisa sah menurut hukum Islam? Oke. Untuk syarat-syaratnya ya pasti ada ya di sini. Untuk syarat-syaratnya yakni harus ada izin dari seorang pendonor dan yang didonori ataupun keluarga pendonor dan juga keluarga yang didonori. Bahwasanya itu kalau tidak ada izin, maka transplantasi tidak akan terjadi. Seperti contohnya si A telah sakit dan butuh donor dari si B, tetapi untuk keluarga si B tidak mengizinkan, bahwasanya si A tidak boleh didonorkan oleh anaknya si B, berarti tidak sah, tidak boleh diizinkan, tidak akan terjadi transplantasi organ tubuh. Jadi harus ada izin dari kedua belah pihak, antara pendonor dan juga yang didonorkan. Dan yang kedua itu harus tidak ada unsur pemaksaan. Jadi itu harus ikhlas. Ya kayak tadi sih, pertama yakni harus ikhlas, tidak ada pemaksaan sama sekali. Dan juga ketika organ yang didonorkan itu harus sehat, harus aman. Ya meskipun kita kan nggak tahu ya bagaimana organ tersebut itu aman atau tidak, ataupun organ tersebut itu ada penyakitnya lagi atau gimana, kan kita nggak tahu. Jadi yang terpenting adalah kita harus memilih atau memilah yang lebih baik mana organ yang harus didonorkan kepada tubuh yang wajib didonori tadi. Oke, itu saja sih menurut saya. Jadi kita sebagai pendonor itu harus ikhlas ya kalau tubuh kita diberikan kepada orang lain. Iya, syaratnya tadi itu harus ikhlas tanpa adanya pemaksaan ya teman-teman. Nah, kita kan mempunyai berbagai mazhab ya Mbak. Nah, terus apakah ada perbedaan mazhab, perbedaan pendapat dari hukum transplantasi organ ini? Oke, untuk perbedaan pendapat tentu pastinya ada. Ada perbedaan pendapat dari empat mazhab tadi, yakni ada juga yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Gitu. Jadi itu sebenarnya itu yang diperbolehkan itu apabila sang pendonor itu sudah meninggal, sebenarnya sudah tidak bernyawa, maksudnya itu sudah untuk hidup lagi itu tidak bisa, tapi organnya itu masih sehat dan untuk didonorkan itu masih bisa. Untuk yang ketatnya tidak diperbolehkan itu ketika orang yang pendonor atau pendonor tadi itu masih hidup. Seharusnya itu menurut madhab itu kenapa kok masih hidup itu tidak diperbolehkan, bahwasanya kan nanti malah menyusahkan si pendonor tadi. Meskipun pendonor tadi sudah ikhlas, tapi kan gimana ya, orang udah didonorkan itu nggak enak gitu loh, ada yang masih kurang. Meskipun niatnya untuk membantu menyelamatkan, tapi beliau juga si seorang pendonor tadi itu merasa kekurangan dengan organ tubuhnya itu. Jadi begitu Mbak Feni. Oke teman-teman,
itu adalah dua materi atau dua pembahasan yang tadi kami berdua telah menjelaskan sedikit atau menerangkan sedikit pengetahuan tersebut. Maka dari itu, apabila ada pertanyaan ataupun jawaban dari kita berdua, apabila ada salah kata ataupun salah ucapan atau juga salah tingkah laku dari kami, dan ketika teman-teman mau atau berkenan untuk membenarkan dari podcast kami tadi, bisa berkomentar di kolom komentar ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Dan itu saja, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.